Keluarga Kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, kita mengucap syukur pada Tuhan karena kita boleh masuk di bulan terakhir di tahun ini. Setelah 11 bulan kita sungguh-sungguh merasakan kasih setia Tuhan. Seberapa dari kita yang sungguh merasakan kebaikan Tuhan sepanjang 11 bulan ini? Amin, amin. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mulai Kingdom Celebration hari ini. Dan kita akan sama-sama membaca sebuah ayat, 2 ayat ya dari Mazmur 117. Kita mau deklarasikan sama-sama. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Amin, amin. Yes. Bapak terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini itu karena kasih setiamu yang kekal selama-lamanya. Terima kasih kami boleh masuk di bulan ini dan semua karena pertolongan Tuhan atas hidup kami. Kami percaya kasih setia Tuhan kekal dan terus akan berlanjut sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dan kami mau mulai ibadah hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Penuhi hatiku
wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dengan hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu.
kami mengangkat tangan kami bagi Engkau Tuhan. Tanda kami bersyukur menyembah-Mu ya Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu kami aman, di hadirat-Mu kami tenang. Sungguh kami puasakan-Mu Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yes. Sorakan haleluya. Amin. Kami mau terus menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan. Ayo sama-sama tepuk tangan.
kerajaan Allah. Come Amin. on, hai umat Tuhan yang dikasihinya, bersorak buat Raja mulia. Haleluya. Besar Engkau Tuhan. Woo. Terima kasih Yesus. Kami muliakan Kau Tuhan. Allah mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Come on. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang punya berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Haleluya. Segala ciptaan sujud menyembah-Mu Tuhan. Bagi Dia kuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Ayo baca, serukan tinggikan nama Tuhan, sebab dahsyat perbuatan atas hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyatakan bersama-sama. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Yesus Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Serukan bersama, Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Semua warga kerajaan pasti pernah melawat orang yang sedang susah di rumah sakit atau dalam penjara atau dalam masalah. Dan kalau kita mengunjungi mereka, kita biasanya membawa sesuatu lah, entah bunga, entah buah-buahan, ataupun lebih praktis uang dan sebagainya. Apa yang dibawa oleh the God of Israel? Firman Tuhan mengatakan dia datang untuk
membawa kelepasan dan menumbuhkan tanduk keselamatan. The horn of salvation. Horn dalam Alkitab perjanjian lama keren itu adalah hadirat dan juga kekuatan. Mezbah semua ada tanduknya. Dan kalau sudah pergi ke lembah pujian ini, di gedung kita ini ada di mana-mana ada tanduk, saudara ya. Sebab hadirat Tuhan itulah kekuatan kita. Dia membuat kita berbeda dengan yang lain. Dan firman Tuhan berkata bahwa kelepasan itu redeem, menebus. Menebus ini istilah dagang. Jadi dia datang tidak cuma membebaskan, tapi juga membayar. Membayar dengan apa? Bukan darah domba. Sekalipun dia punya ribuan kambing, puluhan ribu di setiap gunung, punya sapi dan sebagainya. Tapi yang dibawa ini adalah darahnya. 0,5 liter darah di bayi yang suci itu. Yang tidak ada kontaminasi dosa apapun. Dan itulah kekuatannya. Dan di garis keturunan dari mana? Melalui keturunan David hambanya. Jadi memang kepada David Tuhan menjanjikan seorang keturunanmu. Ya, your seed. Ternyata bukan Solomon, bukan Rehabeam, bukan Yosafat, bukan Hizkia, tetapi Yeshua, Yesus Kristus. Melalui keturunan hambanya. Karena itu kalau baca Alkitab mulai dengan Injil Matius. Dan di sana disebutkan silsilah Yesus Kristus. The son of David and the son of Abraham. Abraham punya perjanjian dengan Israel. Tapi lebih spesifik kepada keluarga daripada David. Bahwa tidak akan berhenti seorang keturunanmu akan memerintah di atas takhta. Dan kita tahu melalui Yekonia yang terjadi adalah kutuk bukan berkat. Tetapi melalui Yesus Kristus maka berkat Abraham sampai pada bangsa-bangsa lain. Dan dia datang membawa kelepasan. Dia membawa kekuatan, tanduk keselamatan. Dalam hidup saya dulu takut dengan kuasa kegelapan, saudara. Seperti kebanyakan pada kita. Sampai saya menerima Kristus dan tanduk keselamatan ditumbuhkan. Makin lama makin kuat, saudara. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena itu bukan cuma who, sekarang itu what. Apa yang dibawa oleh dalam visitation ini. Dan juga untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita. Karena ada perjanjian Abraham itu tadi. Karena itu semua saudara mari bersuka cita di minggu kedua Advent ini. Sebab dia datang tidak cuma menunjukkan simpati. Bukan cuma menunjukkan empati ataupun compassion. Tapi dia bertindak. Dia adalah Allah yang bertindak. Bertindak apa? Dia menyerahkan dirinya. Untuk menjadi tebusan buat saudara dan saya. Harga sangat mahal. Jangan sia-siakan hidup saudara dan saya. Kita tidak ditebus dengan emas, perak, berlian, atau darah lembu, darah kambing, tetapi dengan darah anak domba yang tidak bercacat itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Blessed the God of Israel, the Lord God of Israel. God bless you all. Haleluya. Selamat merayakan yaitu Christmas pada minggu Advent kedua ini. Haleluya. Amin. Shalom umat Tuhan. Bagaimanakah respon Anda ketika kita menerima kesempatan untuk menabur? Mungkin di antara kita ada yang menyikapi dengan biasa-biasa saja karena menganggap hal itu merupakan suatu liturgi yang harus dilakukan dalam ibadah. Atau mungkin ada yang mengeluh, ya persembahan lagi. Tetapi saya percaya pasti di antara kita banyak yang menyambutnya dengan penuh antusias. Karena kita mengerti bahwa ini adalah saatnya kita berinvestasi di dalam kerajaan surga. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk memberi dengan kerelaan hati. Orang yang memberi dengan rela hati ketika melakukannya tidak disertai rasa sedih karena harus kehilangan beberapa lembar dari dompetnya atau harus merasa sedih ketika mengetahui bahwa saldo di rekeningnya pasti akan berkurang. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memberi dengan ketulusan hati kita. Rasa sedih itu akan muncul ketika kita mulai hitung-hitungan.
Jika aku memberi sekian, apakah aku bisa memenuhi kebutuhan hidupku yang ini? Ketika kita mulai berhitung cukup atau tidak menggunakan kekuatan pikiran kita sendiri, itu artinya kita sedang meragukan kuasa Tuhan bahwa Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Dan Dia sanggup menolong, Dia sanggup membukakan jalan bagi hidup kita. Memberi dengan kerelaan hati artinya juga ketika kita melakukan tidak dengan berat hati. Karena jika berat hati itu artinya terpaksa. Dan orang yang terpaksa tidak akan melakukan dengan ketulusan hatinya. Jangan terpaksa ketika harus menabur. Jangan berkata, aku terpaksa memberi karena sudah disodorin amplop persembahan. Aku terpaksa menabur karena sudah ditayangkan barcode payment. Sehingga aku merasa tidak enak kalau harus diam saja. Jadi terpaksalah aku memberi, terpaksalah aku menabur. Warga kerajaan, jangan mempunyai pemikiran seperti itu. Jangan pernah terpaksa ketika harus menabur. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus memberi dengan sukacita, dengan hati suasana yang penuh sukacita, sama seperti ketika Tuhan memberkati kita. Maka kita akan melihat bagaimana Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami, dan inilah saatnya kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau beri yang terbaik. Kami mau memberi dengan kerelaan hati kami. Kami mau memberi dengan ketulusan hati kami. Dan kami mau memberi dengan penuh sukacita seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada setiap kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan. Kau bertahta dalam bagian penyembahan umat. Sebab Engkau yang layak ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji nuhita. Sembah dan puji nuhita-Mu. Sembah dan puji nuhita-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Amin, amin. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sama-sama sembah dan puji nuhita-Mu. Sembah dan puji nuhita-Mu. Sembah dan puji nuhita-Mu.
sembah Dia. Sembah dan puji nui tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami nyatakan Tuhan Yesus Kristus, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami menyembah-Mu Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, nui tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Nyatakan bersama, Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih dari Yesus Tuhan adalah Raja. Kau Raja kami Tuhan. Sebab Kau besar, sebab Kau mulia ya Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya. Shalala mama maste, dinala mama, diriana maso. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, kami akui Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tiada seperti Engkau, tidak ada yang bisa dibandingkan seperti Engkau Tuhan. Kau adalah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Biarlah pada hari ini kerajaan-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menuntun setiap langkah kami, pilihan kami, keputusan kami di dalam kehendak dan rencana-Mu saja. Berbicaralah urapan-Mu atas setiap kami siap untuk mendengar, merenungkan dan lakukan firman-Mu. Yang siap sama-sama kita boleh katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.
Silakan duduk, saudaraku, shalom. Ya, kita bersyukur saudaraku kasih Tuhan, hari ini kita boleh tetap menikmati. Bukan hari ini saja, tapi selalu kita akan menikmati akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, keadaan tidak selalu bisa kita harapkan sesuai maunya kita, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah Tuhan kecewakan. Kita memasuki bulan terakhir pada tahun ini, bulan Desember, dengan tema yang baru adalah fruitful living. Kalau dunia mengajarkan successful, tetapi dalam kerajaan Allah kita diharapkan adalah fruitful. Berbuah lebat, bukan cuma sekedar berbuah, tetapi berbuah yang menyenangkan Tuhan. Nah, saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, saya akan ajak kita lihat ayatnya. Kenapa kita harus berbuah? Karena di sini dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, bukan cuma sekedar berbuah, tetapi berbuah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kebetulan saya orangnya tidak suka tanam-tanam pohon, tetapi orang yang suka menanam pohon, ya biasanya harapannya itu bukan cuma sekedar pohon itu hidup, tapi pohon itu menghasilkan buah dan buahnya itu baik. Ya, artinya apa? Artinya buah itu bisa dinikmati dan menyenangkan pemilik pohon itu sendiri. Begitu juga dengan hidup kita, kita diizinkan di dunia ini untuk menghasilkan buah. Apa yang dimaksud buah? Buah adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari hidup kita yang menyenangkan Tuhan. Bukan aktivitas gerejawi atau kegiatan rohani saja. Pak, saya sudah melayani Tuhan, apa kurang? Pak, saya sudah rajin berdoa, semua kegiatan doa saya ikuti. Saya nggak pernah absen ke gereja. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, tidak cuma sekedar saudara ikut aktivitas gerejawi atau kegiatan gerejawi saja. Tetapi apakah hidup saudara dan saya, apa yang kita lakukan menyenangkan Tuhan. Dan saya sangat yakin dan percaya Alkitab ditulis bukan cuma nggertak sambal saja. Di sini dikatakan yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kita lihat ayat selanjutnya. Matius 22 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula lah buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, kalau saudara pergi ke supermarket, saudara beli buah, saudara tidak pernah lihat pohonnya. Dan buah itu waktu saudara beli bisa salah beli. Kenapa? Karena kita kan belum mencicipinya. Setelah saudara mencicipi buah itu, saudara bisa tahu pohonnya. Artinya apa? Buah bisa bercerita tentang bagaimana pohonnya. Saudara dan saya, kita ini diharapkan berbuah. Dan biarlah buah-buah kehidupan kita boleh bercerita tentang siapa Tuhan. Merupakan pokok anggur yang benar dalam hidup saudara dan saya. Satu hari ada seorang gadis kecil berjualan buah. Dia tempatkan buah itu di sebuah keranjang kecil dan dia menjajakan di sebuah stasiun kereta api. Waktu kereta api tiba dan semua penumpang turun berhamburan. Ada yang satu cari penjemputnya, ada yang satu mencari kendaraan umum, yang satu mungkin sudah pesan Grab dan sebagainya. Semua sibuk dengan tujuannya masing-masing. Dan tanpa disadari para penumpang itu menyenggol pedagang anak kecil yang jual buah ini. Sehingga keranjangnya jatuh dan buahnya itu berhamburan. Yang nyenggol itu juga tidak peduli, apalagi orang-orang lain. Semua tidak peduli. Dan gadis kecil ini dengan kebingungan dia menangis. Ada seorang bapak yang digerakkan oleh belas kasihan. Dia ambil keranjang dan dia kumpulkan semua buah dan dia berikan kepada gadis kecil itu. Udah nak, gak usah nangis.
Ya, buah-buah yang tadi jatuh sudah Bapak kumpulin semua. Ini, udah kamu jangan nangis. Anak kecil itu menerima keranjangnya dan dia berkata, apa Bapak Tuhan Yesus? Bapak itu bilang, bukan, saya bukan Tuhan Yesus, tapi saya orang yang percaya kepada Yesus. Dan dia adalah Tuhan saya. Kenapa kamu tanya seperti itu, nak? Anak itu bilang, saya bukan orang Kristen, tapi saya pernah diajak oleh teman saya ke sekolah minggu di sebuah gereja. Dan di sekolah minggu itu saya dengar, dan saya masih ingat sampai sekarang, ada guru sekolah minggu bilang, kalau kamu sedih, kalau kamu susah, kalau ada orang tidak peduli sama kamu, ada satu sahabat yang setia, Yesus namanya. Jadi Bapak Tuhan Yesus ya. Artinya apa? Perbuatan saudara dan saya bisa bercerita tentang siapa Tuhan yang kita sembah. Haleluya saudaraku. Jadi saudaraku kasih Tuhan, saya percaya, ya berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersaksi perlu dan harus, tapi kesaksian hidup saudara akan bercerita lebih lantang, lebih keras daripada kesaksian yang keluar dari mulut kita. Nah saudaraku kasih Tuhan, di sini dikatakan bahwa kita harus berbuah dan buahnya itu baik. Ya, jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Lalu pertanyaannya sekarang, kenapa saya sudah percaya Yesus, tapi kok hidup saya belum menghasilkan buah? Saya sudah rajin ke gereja, tapi kenapa kok rasanya sulit hidup saya itu berbuah? Pagi hari ini kita akan belajar supaya kita mengerti bagaimana supaya hidup saudara dan saya menghasilkan buah-buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Kita lihat dari apa yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus lewat sebuah perumpamaan. Terambil dari Matius 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yang mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat yang ke-7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Nah saudaraku, rahasia kerajaan sorga ini berbicara tentang berbuah lebat, ya, hidup yang berbuah. Lanjut, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai ini maksudnya siapa yang menghasilkan buah dalam hidupnya, ya, berbuah lebat, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, atau dengan kata lain yang hidupnya tidak berbuah, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi hidupnya akan selalu berkekurangan. Yang sudah ada saja diambil. Kenapa? Karena tidak berbuah. Jadi saudaraku kasih Tuhan, berbuah ini adalah sesuatu yang memang menjadi kehendak Tuhan. Dan di sini dikatakan betul tidak semua 100 kali ganda. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100, saudaraku. Kalau apa? Jatuh di tanah yang baik.
Kita perhatikan. Ada 4 situasi tanah. Tanah di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang bersemak duri, dan tanah yang baik. Penaburnya sama, benihnya sama, tapi yang dihasilkan berbeda. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau saudara rindu untuk berbuah, perhatikan yang dimaksud tanah adalah bicara tentang hati kita. Kalau hati saudara seperti tanah yang baik, akan menghasilkan buah. Ada yang 100, ada 60, ada 30, tapi pasti berbuah. Sedangkan kalau hati kita seperti tanah di pinggir jalan berbatu-batu atau bersemak duri, tidak akan menghasilkan buah. Nanti kita akan lihat satu persatu sehingga dipastikan setiap saudara hidupmu berbuah dan menyenangkan Tuhan. Nah saudaraku, kalau saudara memprioritaskan hal-hal jasmani, tidak otomatis ada penambahan hal-hal rohani. Tidak otomatis. Tapi kalau saudara mengutamakan hal-hal yang rohani yang sifatnya kekal, saya sangat percaya hal-hal jasmani termasuk kekayaan merupakan bagian akibat daripada saudara hidup takut akan Tuhan. Haleluya saudaraku. Ya, jadi justru kasih Tuhan ada banyak kali seringkali kita itu sulit untuk melakukan hal itu, dan kita akan lihat hari-hari ini ya apa yang menjadi masalah yang terjadi, situasi ekonomi, situasi politik, peperangan dan sebagainya yang kadang-kadang membuat kita itu bingung sendiri. Bahkan ada banyak orang ngerti, sadar, oh ini sudah akhir zaman, tetapi nggak bertobat. Cuma sekedar tahu Pak ini sudah di ujung, sudah dekat Pak akhir zaman, cuma sekedar tahu. Hari ini saudaraku, kita akan bersama-sama belajar. Yang pertama, saudaraku yang kasih Tuhan, bicara tentang tanah yang di pinggir jalan. Ya. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Habis. Tidak ada sisa. Kalau hati kita, hati seperti tanah yang di pinggir jalan. Artinya di sini, Yesus katakan di dalam ayat yang ke-16, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Tidak mengerti. Bahasa aslinya sonemi. Dengar tapi nggak ngerti. Dan arti daripada sonemi atau mengerti ini adalah menyimpan dalam hati dan melakukannya. Bukan cuma sekedar tahu, tetapi melakukannya. Pertanyaannya, kenapa tidak ngerti? Kenapa tidak mengerti? Saya coba merenungkan, saya catat ada 5 hal. Kenapa orang itu dengar firman tapi tidak mengerti? Yang pertama adalah tidak punya kerinduan untuk mengerti. Tidak ada kerinduan untuk mengerti. Ada banyak orang dengar, tapi dia tidak berusaha untuk mengerti. Karena mendengar sangat berbeda dengan mendengarkan. Mendengar cuma yang mungkin seperti bunyi yang terdengar itu sampai di telinganya. Tapi mendengarkan itu menyimak dengan sungguh-sungguh apa maksud daripada kata-kata atau kalimat yang sedang diucapkan itu. Itu mendengarkan. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, kenapa kita tidak mengerti? Yang pertama adalah karena tidak punya kerinduan. Yang kedua, kenapa orang tidak mengerti? Lebih menuruti keinginan daging. Dan keinginan daging ini seringkali kontradiktif, bertentangan dengan firman Tuhan. Sekarang hidup ini pilihan, seperti saya sering sampaikan. Nasib saudara tidak ditentukan dengan bintang saudara, tidak ditentukan tanggal lahir saudara, tidak ditentukan garis tangan saudara. Nasib saudara tergantung dari pilihan dan keputusan saudara, siapa yang saudara mau dengar. Di dunia ini cuma ada 2 suara, suara Tuhan atau suara setan.
Suara setan bekerja lewat keinginan daging saudara. Nah, saya sangat yakin dan percaya kalau saudara pasang telingamu kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan merencanakan hari depanmu adalah hari depan yang penuh pengharapan. Karena engkau selalu naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Jadi hidup ini pilihan, tidak tergantung nasib. Nah, saudara pun ke situ. Yang ketiga, kenapa kita tidak mengerti? Tidak bisa diterima logika. Gimana bisa diterima, Pak? Tampar pipi kiri suruh berikan pipi kanan. Itu nggak bisa, Pak. Kalau orang baik sama saya lebih baik, Pak. Tapi kalau dia jahat sama saya, Pak, saya bisa lebih jahat, Pak. Saudaraku yang kasih Tuhan, tidak bisa diterima. Berkati musuhmu, kok enak, Pak? Dia nipu saya, kok saya mesti berkati? Dia tusuk saya dari belakang, Pak, sampai saya dipecat, Pak. Saya difitnah, Pak. Kok harus diberkati? Nggak bisa diterima dengan nalar. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau yang bisa diterima dengan nalar itu nasihat manusia. Tapi yang tidak bisa diterima oleh nalar kita. Karena Tuhan memberikan kepada kita bukan hal yang mustahil. Tetapi bersama dengan Tuhan, saudara cakap menanggung segala perkara. Saudara mampu melakukan hal-hal yang tidak bisa diterima dengan nalar. Kenapa? Karena Tuhan kita bukan besar, Dia sungguh amat besar. Haleluya. Gak bisa diterima. Otak kita cuma segede bakpao, mau ngerti kebesaran Tuhan gak bisa terima. Saudara. Sulit diterjemahkan. Modalnya cuma satu, percaya. Yang keempat, kenapa kita tidak mengerti? Tidak menganggap sesuatu yang berharga. Kalau saudara bisa melihat sesuatu yang berharga, butuh kedewasaan. Katakan kiri kanan saudara, kita harus dewasa. Anak kecil gak ngerti barang berharga. Mama tangan kanan taruh berlian, tangan kiri taruh permen. Nak, kamu pilih ini berlian, ini permen, kamu pilih yang mana? Anak kecil pasti pilih permen. Dia tidak mengerti sesuatu yang berharga. Itulah butuhnya kita bertumbuh dewasa supaya kita tidak salah memilih. Termasuk memilih pasangan hidup. Di sini ada banyak anak muda. Kalau pilih pasangan hidup bukan cuma cakep dan tajirnya saja saudaraku. Seperti sering saya sampaikan, pilih pasangan hidup itu yang punya duit 1 juta. D doa. U usaha, jangan doa saja nggak punya usaha. Ya, I iman, harus seiman. Ya, T tekun, jangan gampang baru nggak dibalas WhatsApp sudah ngambek, itu nggak tekun saudaraku. 1 juta, setia, jujur, takut Tuhan. Haleluya, saudara kasih Tuhan. Jangan cuma sekedar penampilan luar saja. Casing handphone aja bisa diganti-ganti saudaraku. Jangan tertarik dengan aksesorisnya saja. Perhatikan hal-hal yang di dalam. Dan selanjutnya, kenapa tidak mengerti? Yang kelima adalah kurang percaya. Memang saudaraku, hari-hari ini kok saya kadang-kadang bingung. Orang lebih percaya berita hoax daripada kebenaran. Kalau berita hoax kita udah bilang enggak saya percaya kok. Ya enggak benar itu udah enggak terjadi, itu karangan. Enggak, ini fotonya buktinya. Oh fotonya editan. Enggak, saya pokoknya percaya. Tapi untuk kebenaran susah sekali percaya. Saya saja sudah sembuh. Ada banyak orang enggak percaya bahwa saya sudah sembuh. Masa sih kanker bisa sembuh? Saya mau katakan bagi manusia mustahil, enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya saudaraku. Ya, bulan September 3 bulan lalu saya sudah lakukan PET scan di MRCCC Jakarta dan hasilnya negatif. Jadi oleh kemurahan Tuhan saya sudah bersih dari ya. Masih juga orang gak percaya. Jadi sudah aku kasih Tuhan, untuk percaya itu gak gampang. Kenapa orang tertipu? Karena percaya kepada penipu. Kalau dia penipu ada tapi dia tidak percaya, dia tidak melakukan ataupun tidak nurutin instruksi penipu, dia tidak akan kena tipu. Hubungi nomor sekian, coba pergi ke ATM, pencet ini. Kalau dia gak percaya, dia tidak akan tertipu. Kenapa tertipu? Karena dia percaya. Jadi
Hati-hati kepada siapa saudara percaya. Percayalah kepada Yesus Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah merencanakan yang buruk. Pasti hidup saudara akan dibawa untuk selalu naik dan tidak turun. Haleluya. Lalu begini saudaraku, masalahnya kita kan suka nggak ngerti diri kita ini gimana. Rasanya hidup udah paling bener ya. Ada 3 orang di Afrika, 3-tiganya berkulit hitam. Dan 3-tiganya saling berteman dekat. Dan 3-tiganya itu bilang bahwa dirinya paling putih. Yang satu bilang, ya pasti saya lah yang paling putih. Kata orang kulit hitam ini di Afrika ini. Saya nggak pernah keluar, saya nggak pernah kena sinar matahari, saya paling putih. Yang kedua bilang, ya nggak mungkin kamu lah. Kamu nggak pernah keluar, tapi kamu mandinya pakai air biasa kan. Saya mandinya setiap hari pakai air susu sapi, saya yang paling putih. Yang ketiga bilang, enggak, kamu boleh mandi pakai susu, tapi saya yang paling putih. Saya setiap hari bedaan, dari atas kepala sampai ke kaki, semua dibedakin. Dia merasa paling putih. Lalu mereka satu hari berada di pinggir pelabuhan, dan ada kapal pesiar mendarat, dan muncullah serombongan orang-orang bule yang berkulit putih. Dan disitulah mereka baru sadar betapa hitamnya mereka. Nah, jadi seringkali kita sudah merasa paling benar, nggak perlu bertobat. Apa itu bertobat? Ya namanya manusia ya lakukan dosa, ya wajar lah, bohong biasalah. Sehingga rasanya kita tuh nggak perlu bertobat. Bagaimana saudara mau berbuah kalau saudara sendiri nggak belajar menyadari bahwa kita ini perlu berubah. Yakobus 1:22 bilang begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, cuma dengar tapi tidak melakukan, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia. Nah, berbahagia ini bahasa aslinya makarios. Makarios itu bukan cuma sekedar berbahagia, tapi berbahagia dan diberkati. Bukan cuma sekedar diberkati, berkat terbaik. Itu arti daripada makarios. Oleh apa? Oleh perbuatannya. Perbuatannya apa? Hidupnya berbuah. Jadi, kalau hari ini saudara rindu untuk saudara diberkati oleh Tuhan dan di dalam kebahagiaan, hendaknya hidup saudara dan saya mesti berbuah. Dan buah yang baik, menyenangkan daripada Sang Pemilik kehidupan kita. Nah saudaraku, itu hal yang pertama. Ya saudaraku kasih Tuhan, tanah yang pertama yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai hati kita itu seperti tanah pinggir jalan. Ya, kita izinkan iblis, burung-burung mengambil firman itu sehingga firman itu sampai habis nggak bisa atau nggak sempat tumbuh. Yang kedua adalah benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ya, nggak ada penolakan, segera. Bukan menerima saja, dengan gembira. Mungkin langsung dia pulang cerita, tadi saya dengar firman, saya sangat diberkati. Ya, mungkin dia catat. Mungkin dia catat ayatnya, di rumah dia baca. Tapi saudara kasih Tuhan, di sini dikatakan ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Gembiranya segera, menerimanya segera, murtadnya juga segera. Ini ada tipe orang yang memang begitu, saudara. Kalau dia lagi senang sama orang,
nggak dimintain tolong pun dia nawarin diri. Nanti jangan sungkan loh kalau ada apa-apa ngomong sama saya. Ya, perlu apa? Perlu mobil, perlu rumah, perlu apa? Jangan sungkan loh, ngomong sama saya. Itu kalau lagi baik. Tapi kalau lagi sebel, susah ditemuin. Telepon kita aja di blok mungkin. Ya saudaraku, kalau yang ngalamin seperti itu jangan marah. Ya ini mungkin kualitas tanah yang berbatu-batu. Ya saudaraku, jadi tergantung hatinya macam-macam saudaraku ngasih Tuhan. Memang kadang-kadang tanah yang berbatu-batu ini orang cepat senang, tapi belum tentu sukacita. Menurut saudara senang dan sukacita itu sama atau beda? Beda. Senang itu dikondisikan. Senang itu dikondisikan, keadaan di luar diri saudara dikondisikan. Yang cocok, yang sesuai dengan maunya kita. Saudara senang. Di tengah orang-orang yang setuju dengan saudara, di tengah orang-orang yang menghormati dan menghargai saudara, di tengah orang-orang yang menerima kehadiran saudara, saudara senang. Saudara jalan-jalan ke luar negeri, bukan salah, silahkan jalan-jalan ke luar negeri. Ya, mumpung masih kuat silahkan, jangan sudah nggak kuat baru nyesel. Atau jangan sampai ke luar negeri cuma berobat. Kalau ada dana, ada berkat lebih, silahkan. Cuma begini maksud saya, ke luar negeri senang. Tapi pulangnya senangnya nggak ikut pulang. Yang ikut pulang fotonya. Sehingga harus pergi lagi. Ya saudaraku, itu senang karena di luar diri kita. Termasuk melakukan dosa. Kenapa orang sudah tahu bahwa itu dilarang, itu nggak boleh. Seperti orang yang kecanduan narkoba ataupun melakukan tindak-tindakan kriminal. Dia tahu kalau ketangkep masuk penjara namanya rusak, keluarganya malu. Tapi kenapa dia lakukan? Nah saudaraku kasih Tuhan berbeda dengan sukacita. Sukacita ini Tuhan Yesus ajarkan dari seorang wanita yang pergi ke sumur Yakub siang-siang bolong. Lalu Yesus bertanya, mau cari apa? Dia butuh air. Dan Yesus bilang, kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang daripadaku, kamu tidak akan haus lagi. Tetapi wanita itu salah pengertian. Sumur ini sangat dalam, kamu gak punya timba, gimana kamu mau ambil airnya? Ini loh salah satu contoh saudara kasih Tuhan. Kalau kita tidak menyamakan persepsi dengan apa yang Tuhan mau, kita suka salah paham, gagal paham. Ya, lalu Yesus tanya pada wanita itu, mana suamimu? Nggak nyambung antara mau cari air, kok ditanya suami. Dan wanita itu bilang gini, aku belum bersuami. Betul katamu, karena 5 suami itu sebenarnya bukan suamimu termasuk yang sekarang. Maksudnya apa? Maksudnya Yesus itu mengingatkan wanita ini. Kalau kamu mencari kesenangan dunia, dapat suami yang pertama, bosen, udah gak senang lagi ganti yang kedua, gak cocok lagi, gak senang ganti yang ketiga, ganti yang keempat, ganti yang kelima, ganti yang keenam. Itu kesenangan dunia, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang daripadaku, itu yang maksud adalah sukacita, kamu tidak akan haus lagi karena dari hatimu akan mengalir keluar air. Jadi sukacita itu inside out. Dari dalam hati kita mengalir keluar dan orang sekeliling saudara, rumah tangga saudara penuh dengan sukacita. Karena ada Raja Shalom itu di dalam hati kita. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau saudara mencari kesenangan dunia, saudara akan haus lagi. Sehingga saudara harus cari lagi. Tapi kalau saudara hidup dan mengizinkan Dia, Sang Raja Damai ada di hati kita, bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Dan itulah yang Yesus katakan, kalau engkau minum air daripadaku, akan mengalir air-air dari dalam hatimu. Nah saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, ada banyak hal sekarang tergantung pilihan kita. Kita mau mencari kesenangan dunia
ataukah kita mau mencari air, yaitu sukacita yang daripada Tuhan. Kita lihat dulu yang ketiga. Ini yang di tengah semak duri. Yang di semak duri dikatakan, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya, saudaraku. Jadi firman itu jatuh, tapi firmannya belum sempat tumbuh karena hati kita dipenuhi dengan dua hal ini, kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Sehingga tadinya mungkin semangat ikut Tuhan. Ya, semua kegiatan gereja dia semangat. Tetapi ada dua hal ini, kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan juga bahwa sebenarnya hidup ini kan cuma ada 3 waktu, ya, 3 masa. Tapi seringkali kita hidup dari masa ke masa. Masa yang pertama adalah masa lalu, yang sudah tidak ada lagi kita bisa ke sana, yang tidak mungkin lagi kita bisa kembali ke sana, sudah lewat. Ya saudaraku kasih Tuhan, sudah terjadi. Mungkin di masa lalu ada penyesalan, ada kekecewaan. Saudaraku kasih Tuhan, ada hal-hal yang kadang-kadang membuat hati kita itu sepertinya itu trauma di masa lalu. Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Kalau yang belakang kita, masa lalu kita seringkali mengikat kaki kita. Seringkali mengikat perkembangan kita. Sehingga kita mau bergerak maju. Ingat masa lalu, ingat trauma, ingat kegagalan masa lalu. Ditambah masa lalu, masa depan. Ada banyak orang tidak berani menatap masa depan. Karena masa depannya penuh dengan kekhawatiran. Penuh dengan ketidakpastian. Penuh dengan hal-hal yang kadang-kadang membuat dia takut untuk menatap masa depannya. Tapi hari ini kalau saudara mau ingat akan pesan Tuhan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena kekhawatiran saudara tidak bisa mengerjakan hal yang baik. Justru kekhawatiran itu akan membuat imunitas tubuh kita menurun. Justru kekhawatiran itu akan membuat keputusan kita menjadi salah. Justru kekhawatiran itu akan membuat saudara kasih Tuhan, kita tidak bisa menikmati hidup ini dengan baik. Tetapi waktu masa lalu saudara lupakan. Masa depan saudara, kekhawatiran saudara serahkan kepada Tuhan. Dan saudara menyadari hari ini saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Percayalah, saudara akan meraih masa depan saudara lebih daripada apa yang saudara harapkan. Kenapa? Karena Tuhan sanggup menjawab lebih daripada apa yang saudara sanggup doakan, saudaraku. Ya, apa yang saudara doakan, Tuhan sanggup lebih. Jadi hari ini jangan khawatir, tapi khawatir itu jangan saudara serahkan tanggung jawab saudara. Kekhawatirannya serahin Tuhan, tanggung jawabnya bukan. Karena Alkitab katakan dalam Matius yang ke-6, ya, burung di langit Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan dandanin. Saudaraku kasih Tuhan, ingat saudaraku, bukan burung di dalam sangkar, burung di udara itu dia harus berusaha cari makan. Kalau dia menghadapi badai, dia mengatur diri gimana pun juga. Di situasi tidak bisa diprediksi, keadaan alam tidak bisa diprediksi. Tapi Alkitab katakan burung di udara saja Tuhan pelihara. Bunga di padang, bukan bunga di pot. Kalau bunga di pot musim hujan dimasukin, ya kan? Oh butuh sinar matahari dikeluarin, oh terlalu panas dimasukin. Enggak, kita bunga di padang. Kadang-kadang kena matahari terlalu terik, kadang-kadang kena hujan yang berlebihan. Tapi Alkitab katakan, itu pun tetap dipelihara oleh Tuhan. Jadi tanggung jawab harus kita kerjakan. Kekhawatiran serahkan kepada Tuhan. Dan percayalah saudara bukan pemenang, lebih daripada pemenang. Haleluya. Ya, selain kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan. Kekayaan itu bilang begini, kalau kamu kaya kamu akan lebih bahagia. Yang kedua, kalau kamu kaya kamu menjadi orang penting. Yang ketiga, kalau kamu kaya hidupmu akan lebih aman. Ya, saudara kasih Tuhan, bukan gak butuh kekayaan. Kekayaan itu semua gereja ini pun juga bayar listrik juga pakai uang, saudaraku.
Ya, maintenance juga pakai uang juga, tetapi bukan itu satu-satunya. Ya, saudara kasih Tuhan. Satu hari seorang mantan Perdana Menteri di sebuah negara, saya tidak sebutkan negaranya. Hari itu dia berdiri di panggung sebagai motivator, berbicara di banyak ratusan orang, dan dia dengan memegang gelas kertas yang sekali pakai dibuang di tong sampah, isinya kopi. Dan sang motivator itu bilang begini, setahun yang lalu saya berdiri di sini. Tapi saya berdiri di sini waktu setahun yang lalu sebagai Menteri Pertahanan. Saya diterbangkan dengan pesawat dan saya duduk di business class, mendarat. Saya nggak perlu pusing dengan barang saya, dan saya nggak perlu pusing dengan check-in di hotel, tahu-tahu barang saya sudah ada di kamar, dan waktunya datang ke tempat ini, saya dijemput dengan mobil yang bagus, dan di depan sudah ada orang memberi saya gelas kristal isinya kopi. Itu setahun yang lalu. Tapi sekarang saya mantan. Saya terbang dengan pesawat ekonomi, tinggal di hotel, dan saya tadi kesini naik taksi, dan di depan, pintu depan itu saya tanya sama orang yang jaga, di mana saya bisa dapat kopi? Dia tunjuk di situ ada mesin kopi, ada kopinya, Bapak tinggal buat sendiri. Dan saya buat kopi sendiri, bukan dengan gelas kristal seperti setahun yang lalu, tapi di dalam gelas kertas yang sekali pakai lalu buang. Dan dia bilang begini, kalau kita dihargai, kalau kita dihormati, kalau kita dipuji, ingat sebenarnya penghormatan itu bukan buat kita, tapi buat jabatan dan posisi yang kita sedang pegang. Kalau posisinya hilang, ya kita jadi orang biasa. Jadi artinya hidup kita ini tidak ada hal yang bisa kita sombongkan. Kalau hari ini saudara dipercayakan banyak hal, kalau hari ini saudara punya banyak dana dan sebagainya, sadar semua cuma dititipin. Tetapi akan tiba saatnya kita juga kembali tidak bawa apa-apa. Tapi dari kesaksian itu saya ingat satu hal. Jangan post power syndrome. Haleluya. Ya saudaraku, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Dan saya belajar satu hal gini, dari kopi yang di gelas kertas. Sebenarnya yang dinikmati itu kopinya apa gelasnya? Coba renungkan. Yang dinikmati kopinya apa gelasnya? Kopinya. Tapi banyak orang berebut dengan gelasnya. Dia gelas kristal, saya kok gelas kertas. Kayaknya saya kurang dihormati. Sebenarnya saudara dihormati atau enggak dihormati, yang penting saudara nikmati kopinya. Artinya hidup saudara, kalau saudara bisa nikmati bersama dengan Tuhan, hidup saudara sungguh indah dan penuh dengan damai sejahtera. Haleluya. Seringkali hidup kita jadi tidak indah karena kita pusing dengan gelasnya. Kita iri dengan orang. Kok gelas saya gelas kertas? Nggak ada penghargaan sekali, kok dia gelas kristal yang mahal. Gelas itu cuma wadahnya, tempat habis minum juga ditaruh. Tapi kita lupa, yang seringkali yang menjadi masalah kita iri untuk hal-hal yang sifatnya sementara. Tapi kalau saudara sadar bahwa yang kita nikmati adalah hidup saudara bersama dengan Tuhan. Di ranjang rumah sakit, waktu saya masih di rumah sakit, ada 5 selang di tubuh saya. Saya menyanyi, memuji Tuhan, saya menangis. Menangis bukan meratapi nasib ataupun sedih karena kondisi. Ya saudara mengasihi Tuhan, tapi saya merasakan kebaikan Tuhan. Saya yang salah, gagal menjaga kesehatan, tapi Tuhan tetap pelihara untuk saya boleh menikmati proses sampai kesembuhan. Dan saya percaya saudaraku, setiap saudara, hari ini mungkin saudara sedang diproses, sedang menghadapi tantangan, sedang menghadapi pergumulan. Jangan sedih, jangan lihat persoalan, ingat kebaikan Tuhan lebih daripada segalanya. Haleluya. Dan ada hal yang penting. Ada hal yang penting. Kalau saudara punya masalah, seperti waktu saya, beberapa bulan yang lalu saya masih sakit. Kita nggak perlu cerita ke sana ke sini tentang penderitaanmu.
Seringkali kita kan cerita ke sana sini tentang masalah kita, minta dibantu, minta dimaklumi, minta dikasihani. Saya mau katakan kalau saudara berharap kepada manusia, manusia sangat terbatas menolongnya. Ya, waktu saya sakit, ada yang bilang begini, Pak dengar-dengar Bapak sakit ya, tapi kok kelihatannya kayak nggak sakit Pak, biasa-biasa aja. Saya senyum-senyum aja, dia ngerti bahwa saya memang waktu itu dalam keadaan, Pak kalau boleh tahu Pak, Bapak sakit apa Pak? Cancer. Bukan bintang cancer, saudaraku, sakit cancer. Waduh Pak, iya cancer kan cuma nama. Saya pegang nama yang lebih berkuasa daripada cancer lah, nama Yesus. Ya, bukan kita menyepelekan sakitnya, bukan. Tapi kita membesarkan siapa Tuhan yang kita sembah. Jadi kalau saudara membesarkan Tuhan dalam bersaksi, bukan nunggu saudara sembuh baru bersaksi, bukan utang melunas baru bersaksi, bukan urusannya semua udah beres baru bersaksi, dalam situasi apapun saudara bisa bersaksi bahwa meskipun pemulihan belum terjadi, tapi saya percaya, saya pegang janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan saya mau katakan saudaraku, kalau saudara menyenangkan Tuhan, Tuhan bisa gerakkan orang lain untuk nolong saudara. Haleluya. Tapi kalau saudara menghimbau ke sana ke sini, saya mau katakan bikin malu Tuhan. Ingat saudara kasih Tuhan, hidup saudara adalah biji mata Tuhan. Ya, biji mata ini sesuatu yang sangat terlindungi. Semua yang lain boleh disentuh, tapi biji mata jangankan disentuh, baru ada debu saja otomatis mata kita akan nutup. Artinya kalau biji mata itu dilindungi Tuhan, apalagi hidup saudara dan saya pasti dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan sendiri. Yang keempat, ya, ini, ya, kenapa saudaraku kita nggak boleh cinta uang? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bukan uang yang salah, uang kan cuma alat tukar. Uang itu netral sifatnya. Uang di tangan seseorang bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Uang di tangan orang yang lain bisa dipakai untuk mempermalukan Tuhan. Nah saudara pun kasih Tuhan, uang itu netral, tergantung di tangan siapa dia berada. Yang keempat kita lihat, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Perhatikan ya, mengerti itu adalah menyimpan dalam hati dan melakukannya mewujudkannya dalam tindakan. Ya, tadi sonemi itu. Ya saudara kasih Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar mengerti, tetapi dilakukan. Nah di sini dikatakan dan karena itu ia berbuah. Jadi berbuahnya merupakan akibat daripada saudara melakukan firman Tuhan. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Betul, tidak semua 100, tidak semua sama banyaknya. Tetapi pasti dia berbuah. Sama seperti talenta. Tidak semua 5 talenta, ada 2, ada 1, tapi tidak ada yang 0 talenta. Artinya setiap saudara lahir pasti ada talenta. Tergantung apakah saudara kembangkan ataukah saudara simpan di dalam tanah. Tapi pastinya saudara kasih Tuhan bahwa hidup saudara dan saya kalau mau menjadi tanah yang baik. Jadi gini saudaraku, orang tanya pada saya, Pak setelah Bapak sembuh, Bapak pantangannya apa? Ya, atau Bapak apa yang Bapak lakukan? Minum obat apa? Saya tidak minum obat apa-apa, saya minum cuma vitamin, tetapi ada 3 hal. Jaga mulut, Pak Arifin bilang jamu. Ya, karena mulut ini seringkali bisa bermasalah. Kalau enggak salah makan, salah ngomong. Jadi ribut saudaraku, ya kan? Jaga mulut kita. Jadi kalau yang penting aja baru saudara mau bicarakan. Kalau yang enggak penting, kalau gosip-gosip, ya saudara kasih Tuhan. Meskipun saudara bilang, jangan ngomong-ngomong. Ya. Kalau nyampe kepada orang yang bersangkutan kan jadi ribut saudaraku. Ya. Yang kedua, jaga hati. Orang mau ngomong apa, itu hak dia. Jangan simpen sakit hati.
Tahukah saudara, saudara waktu saudara melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakitkan hati saudara, saudara sedang melepaskan tawanan. Dan tawanan itu adalah saudara sendiri. Saudara sedang memberikan kado yang mahal. Kado yang mahal itu buat siapa? Buat saudara sendiri. Jadi waktu saudara melepaskan pengampunan, saudara membebaskan diri daripada ikatan belenggu yang selama ini membuat saudara gak nyaman hidupnya. Jaga mulut, jaga hati, dan yang ketiga jaga pikiran. Pikiran ini tidak gampang dijaga. Saya sembuh dari sakit, istri saya mendadak jadi cerewet, jadi serba nggak boleh, serba diatur. Jangan tuh ke mata banyak manis, jangan. Jangan. Ini kok banyak jangannya. Dulu nggak pernah seperti itu, saudaraku. Ya, jadi saya berpikir nanti kalau di kantor ditanya sama staf kantor, Pak mau dipesenin makan apa? Saya tinggal nyebut saja makanan yang saya mau yang dilarang oleh istri saya. Kan gak ada istri saya. Dan kalau saya makan apa juga saya kan, dia gak tahu. Tapi ini loh pentingnya merubah mindset. Saya ingat waktu saya sakit 9 hari di rumah sakit, kamar hotel ada, buat naruh koper saja. Saya bilang sama istri saya, udah tidur di hotel aja, besok kembali, kalau mau ke rumah sakit besok aja. Tapi istri saya tahu, saya ini sungkanan. Kalau saya mau ke toilet takutnya saya pegang yang infus, saya ke toilet sendiri, istri saya takut saya kepleset. Jadi dia tidur di rumah sakit di sofa 9 hari. Jadi saya sadar, dia memilih tidur di sofa daripada di rumah sakit karena mencintai. Waktu saya sadar itu, saya tahu dia melarang karena sangat mencintai saya. Haleluya, saudaraku. Ya. Jadi ini satu hal, kalau saudara mengubah mindset saudara dari sesuatu yang menyebalkan, yang menjengkelkan, bisa berubah menjadi sesuatu yang membuat kita sukacita. Firman Tuhan juga begitu. Kalau saudara melihat seperti ini, Tuhan ini kok banyak larangan sih, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Kalau saudara mengubah mindset saudara, itu semua untuk kebaikan saudara. Karena hari depan saudara sedang disiapkan, hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan memberkati setiap saudara. Mari kita sambil persiapkan perjamuan kudus saudara. Adakah saudara yang belum menerima roti dan anggur, bisa lambaikan tangan kalau ada? Oh, di belakang ada satu. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami. Saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Ditinggikan dan dipuji, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami.
Engkau adalah Raja satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang kami tinggikan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kerajaan-Mu tidak berkesudahan. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Biarlah hari ini Tuhan setiap jemaat-Mu boleh menikmati rahmat-Mu yang baru. Air anggur yang baru. Yang membuat hati kami penuh dengan sukacita Kristus. Yang membuat hikmat Tuhan itu sehingga kami tidak salah di dalam mengambil keputusan dan menentukan pilihan. Karena hidup kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Dan firman itu yang akan membawa kami, yang menerangi jalan kami, yang menuntun setiap langkah kami untuk melihat janji-janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa digenapi dalam hidup kami waktu kami hidup berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu sehingga setiap jemaat-Mu boleh tetap kuat menghadapi masalah, tetap tampil lebih daripada pemenang dan selalu keluar dari mulutnya kesaksian, bukan masalah dibesarkan tetapi Tuhan yang dibesarkan, karena tidak ada perkara yang mustahil bukan hanya bagi Tuhan tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kita siapkan perjamuan kudus saudara. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita menyadari kita tidak mungkin selamat tanpa juru selamat. Dengan perbuatan baik kita tidak mungkin bisa kita menyelamatkan diri. Dengan perbuatan baik kita tidak mungkin bisa membawa kita sampai ke surga. Tetapi Dia Tuhan sendiri berinisiatif, punya ide untuk menyelamatkan manusia. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh kehidupan yang kekal. Sementara saudara mengangkat roti lebih tinggi dari kepala saudara. Percayakah saudara bahwa roti ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Selesai membagikan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Setelah mengucap syukur atasnya, Dia katakan, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang tertumpah bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan daku. Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa cawan yang berisi anggur dan kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kasih-Mu yang tak berkesudahan, rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Boleh membuat hidup kami menikmati kebaikan Tuhan. Dan mulut kami selalu berkata, Tuhan Engkau sungguh baik. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Dan kami boleh tetap melihat bagaimana Tuhan menyertai setiap langkah kami. Dan akan membuat hidup kami dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan. Tuhan tolong daripada setiap jemaat-Mu, rumah tangga yang sedang ada dalam masalah. Tuhan sumber segalanya. Hati yang pecah, hati yang hancur, Tuhan satukan kembali di dalam nama Yesus. Dan kami tetap percaya Tuhan, pintu-pintu berkat, pintu-pintu pertolongan, bahkan yang sakit sekalipun Tuhan sanggup sembuhkan di dalam nama Yesus. Karena Engkau adalah Allah, Yehovah Rafa, yang tidak pernah berubah kuasa-Mu, dulu sekarang bahkan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudaraku. Ya mari saudaraku, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, buka hati saudara. Percayalah bahwa hidup saudara pasti berbuah dan berbuah yang baik. Tuhan akan membawa engkau selalu naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menyertai perjalanan hidup saudara, dan Dia membawa saudara ke dalam rencana indahnya dan hari depan yang penuh pengharapan. Pulanglah dan terimalah damai sejahtera, sukacita dan kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Bapa, melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus, melalui Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai Dia datang menjemput kita bahkan selama-lamanya. Yang percaya katakan,
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.